Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, agrowisata kebun melon mulai menarik perhatian masyarakat Kecamatan Datuk 50 di masa pandemi COVID-19. Di kebun tersebut warga bisa menikmati sepuasnya rasa buah melon segar yang dipetik sendiri. Salah satu kebun melon yang kini ramai dikunjungi yakni milik Mulyono di Desa Sumberjo, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Dia membuka agrowisata melon seluas lebih kurang 4 rantai. Sebanyak 4 orang pekerja turut membantu merawat kebun melonnya. Mulyono mengaku pada dasarnya memiliki disiplin ilmu di bidang pertanian, juga sebagai ketua kelompok tani. Masa pandemi COVID-19, buah-buahan menjadi salah satu asupan gizi untuk menambah imun tubuh. Budidaya melon di Batubara belum begitu diminati. Mulyono mulai fokus di bidang pertanian budidaya melon. Dengan lahan yang ada, Mulyono mulai memanfaatkan ilmu pertanian yang dimilikinya. Dengan menyesuaikan iklim di Kabupaten Batubara, budidaya yang dilakukan membuahkan hasil dan menjadi lokasi agrowisata kebun melon. Hasil panen melon sebagian besar dijual ke pasar, serta dijual langsung di kebunnya. Bagi warga yang ingin membeli melon, bisa langsung ke kebun Mulyono. Warga bebas memetik sendiri melon sesuai selera. Selanjutnya ditimbang dan bisa dibawa pulang dengan harga per kilogramnya Rp10.000. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Saat ini kita berada di salah satu kebun melon, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Kita ingin mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana sistem dan pola tanam yang dilakukan oleh para petani yang ada di Kecamatan Datuk 50. Anda ingin melihat bagaimana hasil buah melon bisa menjadi produk ekonomi masyarakat. Anda boleh saksikan perkebunan melon ini salah satu budidaya yang dilakukan oleh petani yang ada di Kabupaten Batubara. Di masa pandemi, petani melakukan inovasi-inovasi dengan budidaya buah melon untuk meningkatkan imun tubuh. Anda ingin melihat bagaimana hasil yang sudah dicapai para petani. Ikuti ya pemirsa, kita tadi telah memetik salah satu buah melon yang ada di kebun Pak Mulyono ini, dan pemirsa lihat hasilnya luar biasa. Ini ketika kita konsumsi akan menambah imun dalam tubuh untuk menjaga terserangnya kita dari virus COVID-19. Kita coba pemirsa ya. Luar biasa, segar. Kita nanti akan bertanya langsung kepada Pak Mulyono bagaimana sistem dan cara budidaya melon ini. Pemirsa jangan kemana-mana, ikutin kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Kebetulan kita sudah ketemu langsung dengan pemilik kebun melon, yaitu Pak Mulyono. Pak Mulyono, kita ingin berbincang-bincang seperti apa cara sistem pemupukannya. Kita ingin berdialog langsung dengan Pak Mul, dan jenis melon seperti apa yang cocok untuk di daerah Kabupaten Batubara ini. Pak Mul bisa ceritakan
awal daripada tertarik dengan budidaya melon ini seperti apa kira-kira? Oh iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyono, Ketua Kelompok Sumber Rezeki Desa Sumberrejo, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Ya, memang saya dari awal itu dari dulu ya sudah sebagai petani. Sebagai petani, saya awalnya petani padi merambah ke horti. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya ada studi banding melon ke arah Sergei, tempat kawan itu ya, tempat kawan ke banding Sergei. Rupanya mereka sangat lumayan lah hasilnya ya. Artinya menjanjikan ya, budidaya melon ini ya. Budidaya melon menjanjikan. Jadi saya mencoba lah untuk menanam melon. Nah, di gitu sini dia. di wilayah saya sendiri. Jadi di sini memang melon ini termasuk tumbuhan yang wajib dirawat ini, Pak. Oh gitu dia. Ya, Artinya model-model pemeliharaannya seperti timun atau apa atau seperti itu kira-kira? Lebih ekstra lagi. Lebih ekstra lagi ya. Lebih ekstra lagi karena kan modal melon ini dia cukup mahal gitu. Cukup mahal ya. Nah, ya cukup mahal dia. Jadi kita wajib harus ekstra ketat lah kita. Artinya kita memang harus wajib menjaga supaya daunnya ini jangan sempat kena kresek. Ini kan karena ini musim hujan ya yang cukup tinggi. Ini pun udah kita katakan melon ini kan udah berumur ya, udah umur sekitar 70 hari sehingga ini udah daunnya udah banyak yang mati. Banyak yang mati. Jadi di sini memang melon ini kalau analisa usahanya lebih dari horti yang lain gitu. Oh gitu ya. Nah, itu makanya saya tertarik sekali untuk melon ini gitu. Melon. Untuk proses itu tadi kan artinya perawatannya cukup ekstra ya. Penggunaan pupuk juga pasti ekstra juga kan gitu. Untuk pemasarannya lah, Pak Mul. Kira-kira bisa bersaing nggak dengan melon-melon yang asal dari Jawa gitu atau apa gitu? Oh, kira-kira seperti apa? Ya, memang masalah pemasaran kita nggak terlalu kali susah ya kalau melon ini, karena kan termasuk kalau melon ini kita punya sekarang grup ataupun komunitas. Iya, ada komunitasnya ya, ada komunitasnya ya. Kita punya bapak angkat. Nah, itu kalau bapak angkat saya di melon ini dari Pakem nggak salah. Dari Pakem ya. Iya, dia Dian Melon. Untuk produksi kemarin, untuk hari inilah ya, untuk hari ini musim tanam hari ini, udah berapa hasil yang dicapai untuk dijual ke pasaran? Oh, untuk jual ke pasaran, kebetulan ini di wilayah saya ini kan termasuk wilayah darat ya. Nah, kebetulan bapak angkat semalam itu menyarankan untuk, karena di Batubara ini kan masih jarang dia yang namanya melon. Kebetulan memang adalah di wilayah-wilayah lain. Kebetulan kami kerjasama gitu di agrowisatakan ini, Pak. Jadi sistemnya kita buka perkebunan melon, tapi ada wisata datang, langsung memetiknya gitu ya, seperti itu. Betul. Kalau seperti itu kondisinya, ada nggak kemungkinan artinya daya tarik atau lebih menguntungkan dijual seperti itu atau langsung ke pasaran di pasar? Ya memang kalau kita cerita masalah agro itu harus harganya lebih tinggi dari harga pasar. Benar. Nah, karena kan kita resiko untuk kerusakan kan lebih banyak. Iya, lebih banyak. Itulah makanya kita diagrokan. Lagi pula kalau diagrokan itu harga lebih tinggi, mereka para wisata itu kan bisa selfie, gitu. Artinya ada hiburan ya di dalam itu ya, ada hiburan ya. Pak Mul, ini kan artinya usaha ini kan udah mulai Pak Mul gelutin ya, artinya udah mulai Pak Mul nikmatin. Dalam proses pelaksanaan ini, kendala-kendala yang paling krusial seperti apa gitu dalam perawatan? Kendala yang paling krusial ini ya memang cuaca, Pak. Cuaca ya? Iya, cuaca. Kalau cuaca ekstrim, contohnya nanti terlalu suhu tinggi, nggak ada hujan, nah itulah jadi kendala. Walaupun kita penyiramannya pakai sprinkle, nah itu kan jadi kendala juga karena memang suhu itu harus disesuaikan gitu ya. Disesuaikan dengan kehidupan dia gitu. Jadi gitu ya. Kalau memang pun nanti ekstrimnya itu
cuacanya turun hujan yang terlalu kali banyak, ya ekstrim juga. Akhirnya dia kalau hujan dia kan suhunya rendah. Kemungkinan besar jamur itu tumbuhnya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Nah, itu makanya. Ada nggak melakukan inovasi-inovasi seperti membuat nursery sehingga artinya dipayungin gitu ya kan? Lebih terjamin dia kerusakan itu. Apakah itu pernah dicoba? Kalau membuat greenhouse itu terlalu kali mahal Pak biayanya, kita belum sampai ke situ. Sanggup ya. Kalau greenhouse itu kan biayanya terlalu kali mahal. Dulu kan segini udah berapa ratus juta gitu. Itu permasalahannya. Artinya modal greenhouse itu yang jadi permasalahannya. Tapi dengan kondisi ini artinya dengan awal ini artinya untuk memicu kelompok-kelompok tani yang lain agar ini peluang bisnis untuk budidaya yang cukup bagus ya. Pak Mul, dengan kondisi ini, kira-kira apa harapan Pak Mul terhadap para petani di masa pandemi, di ekonomi yang mulai lumpuh, ya kan? Apa kira-kira harapan dan himbauan kepada para petani? Silakan. Para petani, maksudnya ya petani-petani itu membacalah, artinya membaca lingkungan, peluang ya, membaca peluang ya. Artinya mereka itu nggak bisa skala besar, skala kecil. Tapi kalau kita memang kumpulkan nanti contohnya petani sini kecil-kecil, kita ada pembinaan dan ada kemauan para petani. Saya kayak keinginan itu petani itu mempunyai hasil lebih. Oh gitu ya. Jadi contohnya selain padi ada hortinya. Jadi untuk skala yang bulanan, gitu. Jadi, artinya ada proses tahapan sehingga ada perputaran ekonomi keluarga ya, seperti itu ya. Bisa nambah. Bisa nambah. Nggak perlu kalau memang dia nggak sanggup banyak ya kecil-kecil. Tapi kan harus ada putaran ya, ada putaran ekonomi keluarga ya. Dan kita saling komunikasi dan langsung kita nanti pembinaan. Seperti itu ya. Dengan kondisi ini apakah udah ada orang kawan-kawan untuk melihat secara langsung berkeinginan gitu? Udah ada yang udah ada ya. Udah banyak sekali. Pak, saya kepingin nanam ini, oke. Kita nanti bersinergi, artinya kita sering komunikasi kayak mana harus kita atur jadwalnya, karena kan melon ini kan nggak perlu sampai banyak betul gitu. Jadi kan artinya kita tata nanti si A tanam bulan sekian, si B. Artinya adalah tahapan-tahapan, tidak harus seluruh kelompok tani diwajibkan nanam ini ya gitu ya. Artinya ada tahapan-tahapannya. Jadi nanti pasca pasarnya nggak membludak. Gitu. Iya betul. Ya pemirsa, itulah tadi kita bincang-bincang dengan Pak Mul sebagai petani budidaya buah melon. Kita ingin melihat bagaimana cerita Pak Mul ini selanjutnya, tantangan-tantangan seperti apa yang akan dihadapin ke depan. Kita juga mau pingin juga ini Pak Mul, bisa nggak kasih contoh mana yang masak, mana apa, biar aku yang motong gitu Pak Mul. Pemirsa, ayo. Boleh. Ini pun semua udah umur. Ini Pak, boleh. Ini boleh ini. Ini dia ya. Kita mau lihat bagaimana hasil daripada melon budidaya Pak Mul. Seperti apa hasilnya? Pemirsa ingin tahu kan? Ingin coba kan? Ayo kita coba ya. Iya. Waduh pemirsa, agak susah juga rupanya karena kita bukan petani. Bukan pakarnya. Bukan pakarnya lagi. Ya pemirsa, Anda boleh saksikan, inilah dia hasilnya. Pemirsa, segar luar biasa. Ini nampak. Ini pemirsa, gantung dia. luar biasa. Anda ingin mencoba, Anda ingin menjadi petani, datang ke desa apa Pak? Desa Sumberjo. Sumberjo, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Anda boleh langsung dengan gurunya. Mak Yos. Boleh saksikan, ini salah satu sampel yang akan dibawa ke Malaysia, dan ini akan diekspor pemirsa ke Malaysia. Sampel Sebagai sampel
kalau ini memang layak dikirim untuk ke depan petani melon yang ada di Kabupaten Batubara akan berjaya istilahnya, berjaya dan bisa berhasil budidaya melon. Jenis melon apa aja nih Bang? Ini rock melon namanya. Ini rot melon. Ya. Pemirsa, ini namanya varietas rot melon Jumbo dia. jumbo dan lebih besar. Rata-rata timbangannya di atas 3 kiloan. Dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan Yanto Samri, Monalisa TV mengabarkan.